Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul a'zam min ulama ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul a'zam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'zam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Tidak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin, tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar, nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Banyak konten kreator yang mempertanyakan pernyataan Gus Yahya Khalil Stakuf. Yang terakhir ini juga ada lagi tentang nasab gitu ya, tentang nasab para habib ini. Namun kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh gitu, ternyata itu yang dimaksud Gus Yahya itu tidak seperti dugaan banyak orang gitu. Kalau kita perhatikan misalnya beliau itu yang pertama itu menyatakan kalau sawadul a'zam, ulama sudah sepakat mengenai sesuatu, nggak usah dipertanyakan, mau setuju mau nggak setuju, pokoknya percaya saja, ikuti saja. Nah ini kemudian beliau mencontohkan yang seperti itu misalnya tentang bentuk negara NKRI gitu ya. Ini. Jadi misalnya ini, jadi mari kita ikut saja. Nah, orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Nah ini beliau Republik Indonesia berdasar keseluruhan dari ini ulama kita telah berijma menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal. Jadi itu ya yang dimaksud apa itu statementnya Gus Yahya itu, Gus Yahya sedang membela
Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, karena itu sudah disepakati oleh para ulama sebagian besar, bahkan beliau mengatakan semuanya gitu, nggak usah dipertanyakan. Kalau yang pertanyakan namanya goblok kan itu. Yang goblok itu siapa? Yang pertanyakan itu yang membuat khilafah itu. Ya, siapa contohnya? Misalnya HTI, FPI itu kan mempertanyakan itu. Dan yang lain-lain itu, NII kan itu. Kemudian beliau juga memberikan contoh termasuk soal apa itu orang mempertanyakan nasab para Habib kan itu. Nah, itu beliau menyatakan ya sudah, kalau dulu kan ulama kita kan sudah meyakini itu gitu lah. Nah, itu nggak usah mempertanyakan lagi, nanti tidak kualat. Itu sambil tersenyum, sambil gitu loh, tersenyum sinis gitu lah menurut saya. Itu artinya itu, dan dilanjutkan dengan kalimat beliau, bos. Contohnya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Saya percaya penuh, saya nggak akan tanya catatan nasabnya gitu, bahwa beliau itu adalah min Duriyatur Rasul kan gitu. Nah, Kiai Miftahul Ahyar kan bukan Mbak Alawi gitu. Jadi sebenarnya itu ini high komunikasi gitu ya menurut saya gitu. Gus Yahya itu menurut saya tidak sedang membela nasab Mbak Alawi. Gus Yahya itu sedang membela NKRI. Kemudian kalau soal nasab itu Gus Yahya sedang membela Kiai NU yang apa itu membawa darah Rasulullah tanpa apa itu punya catatan atau tanpa mencatatkan diri, tanpa minta pengakuan gitu. Dan ini menurut saya itu kalau kita tidak jeli, kalau kita apa itu enggak memperhatikan benar-benar, itu seolah-olah itu Gus Yahya itu sedang membela nasab Mbak Alawi. Padahal enggak, sebenarnya menurut saya justru sedang mentertawakan gitu. Mentertawakan apa kelompok nasab Mbak Alawi yang terus-menerus apa mendeklar dirinya sebagai keturunan Nabi, tapi gagal membuktikan apa itu berdasarkan catatan nasab maupun berdasarkan hasil tes DNA. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi jangan salah paham teman-teman, ini high komunikasi ini. Kalau kita mau apa kiaskan itu ada contoh itu dulu loh. Seorang kiai ketika melihat apa itu seekor ular mau menelan katak gitu. Kataknya itu baru digigit apa kakinya. Kemudian kiai itu melihat seperti itu mengatakan hu kan itu. Nah, si ular kaget, mulutnya membuka, kemudian si katak itu lari, bisa melarikan diri gitu. Nah, si ular itu langsung protes sama kiai itu. Apa itu? Gimana Pak Kiai, saya mau makan kok kamu larang? Siapa yang larang? Saya kan cuma bilang hu. Hu itu huntalen, telanlah lah kamu bodoh. Jadi malah kamu lepaskan. Oh iya nggak salah. Kemudian suatu ketika juga si Kiai itu ketemu dengan si katak itu. Si katak mengucapkan terima kasih Kiai, sudah menolong saya kemarin. Kalau Pak Kiai tidak bilang huculno, saya pasti dimakan. Nah, ini high komunikasi gitu ya. Jadi ojo GR dan jangan salah paham.